Selamat malam, kita bertemu lagi di pertemuan 5 analisa dan desain berorientasi objek. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang tabel pada NetBeans. Mula-mula seperti biasa, bikin project baru dengan file, new project, Java application, kemudian CTH, tabel. Namun kali ini kita variasiin, misalkan kasih underscore name kita, hilangkan centang main class, finish. Setelah itu ngapain? Seperti biasa, kita tambahkan frame baru. Klik kanan, new, jframe form, cth, frm, transaksi, underscore name kita, di finish. Kemudian kita kasihkan pack X nya kosongkan, finish, detailnya kasir pembayaran. Kemudian kita lanjut 7 label 4 text field atau berapa? 6 ya. Text fieldnya ada 6. Dua button di sini. Satu label. Digedein aja biar muat. Satu table. Kalau kebesaran kayaknya bisa dikecilin deh. Nah, pakai ini. Ini pindahin aja. Ya nantilah itu kita atur lagi lain kali lah. Kemudian J button lagi. Kemudian 2 label lagi. Kemudian text field. Mana label 7-nya? Kenapa nyempil sini ya? Kemudian 2 text field lagi. Dan 1 button. Terus sementara itu dulu. Jangan lupa di save all. Kemudian yang ininya coba kita atur. Nah, gitu. Kemudian kita atur sekarang labelnya diganti semua. Perkasamat, barcode, nama barang, harga satuan, QTY, total, uang diterima. Oke, itu dulu. Font perkasamatnya jadiin Times New Roman 18. Times New Roman, cari 18. Ya, oke.
Nah, kurang lebih gitu. Kalau ke bawah, terlalu bawah, naikin aja. Nah, gitu. Kemudian di save as lagi. Kemudian kita sekarang kosongkan 4 text field ini atas ini, dikosongkan teksnya. Kemudian text field menjadi 0, yang bawahnya menjadi 0, yang ini teksnya dibuat 0. Kemudian variable name-nya dari semua text field diubah. Kalau ini txt barcode, barcode-nya kecil aja ya. Iya. Kemudian txt nama barang, txt harga satuan, txt qty, txt total, txt uang diterima, hilangkan centang edit table dari txt total, yang ininya dihilangin centangnya. Nah, kemudian perbesar ukurannya agar seperti ini nanti. Yang ini dibesarin agak panjang, yang ini agak terlalu panjang, kedua. Nah, kedua gitu. Ini juga ukurannya bebas ya, jangan terpaku sama contoh. Kemudian ini juga diperpanjang. Nah, ininya diperpanjang juga. Nah, ininya tetap sini. Nah, kalau ini terlalu mundur, majuin aja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian teksnya diubah. Barcode 16 plain. Kemudian teks totalnya Tahoma 14 plain. Jadinya kayak gini. Oke, lanjut. Sekarang apa yang kita ubah? Properties button. Yang ini jadi btn tambah misalkan. Yang ini jadi hapus, btn hapus. Reset, btn reset, btn bayar. Jangan lupa teksnya juga diubah, tambah hapus, tambah hapus, reset. Yang ini jadi bayar. Enable false, agar nanti pas dijalanin dia langsung apa itu namanya, nggak bisa diklik tombol hapusnya sebelum dia diklik dulu tabel di tali tabel itu. Kemudian Tahoma 16 ball. Nah, itu. Oke, itu udah. Sekarang kita apa? Tabelnya ya. Iya, name dari tabel. Nah, ini menjadi TPL barang. Kemudian selection model menjadi single selection. Selection model menjadi single selection, artinya hanya bisa dipilih satu saja. Kemudian modelnya ke ini, model. Nah, titel satunya barcode,
nama barang, double klik aja, harga satuan, terus ini QTY, kemudian di insert, move down, subtotal, string, integer, editable-nya jangan, agar nanti nggak bisa diubah di tabelnya secara langsung. Kemudian kalau sudah di OK aja. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini nanti. Ini bisa diperkecil ataupun diperbesar, terserah kalian nanti. Kemudian kita codingnya. Kita beri coding dengan mengklik source pada FRM transaksi. Pertama-tama codingnya itu yang impornya dulu. Impor di sini. Yang ini otomatis terbuat ya, bukan kita yang ngetik, tapi dari sononya. Jadinya jangan usah ketik ulang. Ini otomatis terbuat sesuai nama form kalian, bukan FRM transaksi doang, tapi ada name-nya kalau kasus ini. Kemudian ditambahkan default table model. Ini saya copy paste aja biar rekamannya nggak terlalu panjang. Kemudian ini komponennya ditambahin aja. Nah, itu set occasion-nya ini udah tahu. Yang ini bikin tabel, judulnya barcode, nama barang, harga barang, QTY, subtotal. Yang ini ya dipakainya, bukan model tadi. Kemudian this model, default table model, header 3. Artinya apa? Ya kurang lebih bikin awalnya itu ada 3 baris kosong lah. Tabel barangnya menggunakan model yang ini, bukan model yang kita setting tadi. Kemudian kita tambahkan button tambah, coding berikut. Agak panjang. Yang ini kita tambahkan ya. Data barangnya 0 sampai dengan 4. Barcode, nama barang, harga satuan, QTY, itu teksnya diambil dulu dari situ. Ini tipe array-nya. Kemudian subtotal itu jumlah satuan dikali kuantitas. Jika tombolnya tambah, maka dia menggunakan operasi add row, nanti nama record. Kalau bukan tambah, yaitu ubah, dia menggunakan mula-mula nomor barisnya diseleksi dulu. Misalkan kita mengklik nomor 2, berarti nomor barisnya nomor 2. Kemudian kita tambahkan tabel barang itu diubah nilainya dari data barang 3, 4, QTY sama subtotal aja. Untuk nomor baris tersebut, baris kedua, kolom ketiga sama kolom keempat. Jadinya QTY kolom ketiga, subtotal kolom keempat. Totalnya, subtotalnya, oke, subtotal ini sesuai sesuai jumlah kolom atau sesuai jumlah baris itu ada berapa baris. Misalkan ada 3 data, berarti dia I012. Itu string, subtotalnya ditambah-tambah nanti kayak ini. Kemudian totalnya berubah jadi total. Barcode-nya kosongin sampai semuanya, hapusnya jadikan tidak bisa diklik lagi, kemudian barcode-nya jadi fokus. Kemudian kita tambahkan yang hapus sekarang. Hapus. Ya, ini btn hapus permit. Saya copy paste aja biar gak lama-lama. Nah, gitu. Kurang lebih sama kayak tadi. Remove row, get selected row. Modelnya itu kurang lebih sama dengan barangnya. Barang menggunakan model, itu aja. Berarti kalau modelnya berubah, barangnya berubah juga. Kemudian barcode-nya kosongin, enable-nya jadi true, maksudnya balikin jadi true, jadi bisa diubah lagi. Kalau tadi kan false, ya ini jadikan true. Kemudian seterusnya. Kemudian ini sama kayak tadi, subtotalnya berubah juga. Setelah dihapus, misalkan 100.000 dihapus 20.000 jadinya 80.000. Kemudian ubah jadi tambah lagi dan seterusnya. Kemudian button bayar.
bayar, kita tambah ini codingnya. Oke, ini bayar. Total adalah teks total. Uang diterima adalah uang diterima, yang ini uang diterima total. Jadi nantinya kembalian itu yang terima dikurang total. Berapa sih diterimanya, berapa sih harus total bayarnya, kayak gitulah. Ikonnya apa, pesan judul dari message box-nya apa. Kembaliannya lebih dari 0, berarti nanti sisa kembaliannya dibalikin. Pesannya ditambah, makasih sudah belanja, judul pesannya informasi, ikonnya information. Kembaliannya kurang dari 0, artinya misalkan harga barangnya 100.000, kamu kasih 50.000, berarti hutang atau ngurang gitu. ABS itu absolut. Misalkan aslinya minus 50.000, yang ini uang diterima 50 dikurang 100.000, minus 50.000 dengan absolut, plus sama minus jadi plus. Kemudian kalau dia pas-pasan, uangnya pas-pas tambah kembalian, kayak gitu aja. Kemudian baru tampilkan pesan, mau kembalian lebih dari 0, kurang dari 0, sama dengan 0, itu tampil terus pesan, judul, ikon. Kemudian reset. Ini dia kegunaannya itu untuk mengosongkan form seperti sedia kala, enable-nya. Kemudian ini dihapuslah yang di tabel itu, jumlah baris sama dengan bla bla bla, get row count, for i sama dengan 0, jumlah baris misalkan jumlah barisnya 3, 0 sampai dengan 2, tpl model, remove model, i atau o atau 0 ya. Yang di sini apa? Mana hapus? Oh, reset, mana reset? 0 ya, bukan i. Remove row-nya 0. Berarti nanti remove row 0. Misalkan Tama, Budi, Andi, Chandra. Budi dihapus, jadinya Andinya jadi nomor 0, dihapus lagi, Chandranya jadi nomor 0. Kalau kita pakai i, misalkan 0, 1, 2, itu nggak bisa, error nanti. Karena yang semulanya 1 harusnya di 0 sekarang. Dan seterusnya. Kita lanjut. Sekarang tabel barang kalau diklik. Double klik aja. Ini klik kanan ya kalau nggak salah. Ya, klik kanan. Klik kanan, kalau kemudian pilih event, mouse klik. Event, mouse klik. Cari. Ini seandainya salah satu record pada tabel itu diklik. Kita buat semua teks field selain QTY itu menjadi false, artinya nggak bisa diubah. Misalkan kita lagi belanja di minimarket, itu kalau ada salah input kuantitasnya, berarti nanti nggak bisa diubah, namanya apa, barcode-nya apa, harga satuannya berapa. Yang bisa diubah itu hanya kuantitasnya, misalkan jadi 0 dan sebagainya. Kemudian select row, ini sama kayak tadi. Kemudian barcode, nama barang, harga satuan, TQTY sama dengan apa. Ini sama dengan yang kolom ke-1 tabel barang, barcode-nya nanti. Itu juga yang nama barangnya kolom ke-1, ini kolom 0, 1, 2, atau 1, 2, 3. Kemudian diubah jadi ubah, hapusnya menjadi true, dan QTY-nya difokusin. Oke, itu. Sekarang kita coba jalankan ya. Jangan lupa di save project, di save all dulu, dijalankan, di oke, ditunggu. Nah, ini record misalkan P212, nama barangnya Eza Ganteng. Kemudian harga satuannya ini 15.000 misalkan, kuantitasnya 3, kita tambah. Wah, ini ada kesalahan kayaknya. Tapi biar. Gimana ya kesalahannya ya? Di insert kayaknya ya.
Oke, kita periksa dulu codingnya yang kita copy paste, apakah ada yang perbedaan. Kita perhatikan satu-satu. Kita cari sampai dapat solusinya. Dari sini dulu. TBL model, default model, barang header. Ya, bukan ini. Kita gunakan yang ini. 0, header. Kayak gitu. Jangan lupa 0, header. Ini untuknya kemarin saya coba-coba, jaga-jaga ada yang itu mencoba satu-satu yang ada. Kita coba jalankan lagi. P212 ganteng, harga satuannya 20.000, kemudian kuantitasnya 3. Nah, benar itu. Kemudian kita lanjut, tambah lagi P100 ya 40.000, satuannya 2, tambah lagi. Oke, itu. Kemudian ganteng, kita lihat langsung dia berubah kayak gini. Coba misalkan jadi 3, 2 diubah. Nah, kayak gitu. Kuantitasnya berubah. Ya, ini perhatikan kalau codingnya tadi yang ini itu abu-abu. Biar nggak abu-abu ada caranya, tapi nanti. Kemudian kita coba hapus yang ini. Nah, berubah lagi. Kemudian kita coba reset. Gitu. Kita sekarang coba agar tadi bisa setelah diubah dia bisa diklik lagi atau bisa diubah lagi yang di text box. Caranya gampang, cukup tambahkan yang 3 itu jadi enable true. Nah, di sini aja. Kita coba ya. Nah, gitu. Nih, coba. Nah, ubah. Nah, baru bisa. P111, kemudian kucing. Nah, gitu. Kemudian kita bayar. Misalkan kita bayarnya kurang. Hutang, biasanya katanya. Kalau kita bayarnya kelebihan. Terima kasih sudah belanja. Kalau kita papasan 700.000. Nah, nggak ada ikonnya. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-6.